Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi. Selamat Baik. pagi, Bu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bu Guru minta kepada ketua kelas, Mas Alimin, dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah ya untuk hari ini Bu Guru lihat semuanya hadir, jadi semua ada 15 anak yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman budaya ya. Jadi negara kita Indonesia itu adalah negara yang kaya akan budaya daerah, yang memperkaya budaya nasional. Oleh karena itu kita harus bangga dan ikut serta untuk melestarikannya. Oke, untuk Mbak Yuni tolong di-share PPT-nya. Belum mau. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, dalam kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang ke-1. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah 1, siswa dapat menyebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis dua hubungan beragama dengan karakteristik ruang secara teliti. Masih belum bisa ya Mbak Yuni? Belum, Bu. Saya coba sendiri coba. Bisa dilihat anak-anak? Sudah bisa dilihat di layar? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi tema hari ini adalah indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran yang ke-1 ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, Bu Guru akan putarkan video berikut, kalian simak. Yang bisa menyanyi, ikut menyanyi ya. Gak dengar, Bu, suaranya, Bu. Gak kedengaran musiknya, Ibu. Gak terdengar.
Alhamdulillah ya, sudah didengar, bisa dengar anak-anak? Apa tidak terdengar tadi musiknya? Halo? Gak dengar, Bu. Gak dengar. Nggak ada suara, Ibu. Ceritakan aja inti lagunya, Bu. Nggak Oh, kedengarkan. atau Bu Guru nyanyi ya, kalian dengarkan Ya, Ibu ya. Guru yang nyanyi, Ibu Guru yang Oke. nyanyi. Kalian ikuti seperti lagu Naik Beca. Ya, berulangi dengarkan. Simak ya. Nggak dengar, Bu, suaranya. Bentar. Enam jenis agama yang ada di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua jenis agama yang perlu kita tahu. Enam jenis agama di Indonesia. Masjid tempatnya Islam, gereja Katolik, Protestan, Hindu tempatnya pura, Buddha di wihara, kelenteng untuk Konghucu, semua tempatnya ibadah. Kamu harus tahu semuanya. Ya, anak-anak kira-kira seperti itu lagunya ya. Nadanya Naik Beca. Ya, jadi kita tahu dari video yang sudah kalian simak, ada berapa agama yang ada di sana yang kalian tadi lihat? Bisa disebutkan, Mas Animi? 6, Bu. Ada 6. Coba Mbak Yuyun sebutkan satu. Islam, Terus Mbak Nisa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Bu. Iya, betul. Pinter sekali. Terima kasih, Mbak. Kemudian apa lagi yang kalian lihat di video tadi?
Apa lagi? Tiap-tiap agama itu punya tempat ibadah. Pintar sekali. Bisa disebutkan untuk agama Konghucu peribadahnya di mana, Mbak Nisa? Kelenteng, Bu, di Kelenteng. Kelenteng. Mbak Yuni, kalau agama Hindu di mana ibadahnya? Wihara. Wihara, pinter. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik itu tempat ibadahnya sama. Di mana? Gereja, Bu. Gereja, Bu. Ya, baik, pinter ya. Bu Guru tanya, untuk kalian sendiri, tahu agamanya apa? Tahu, Bu. Agamanya apa? Islam. Di sekitar kita pasti ada penganut agama lain. Ada teman kalian yang beragama berbeda? Ada, Bu. Bagaimana sikap kita terhadap teman-teman yang berbeda agama? Saling menghormati. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh memilih-milih teman, ya. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Guru sudah mengirimkan teks bacaan di grup WA. Teksnya seperti ini, bisa kalian baca di HP masing-masing atau mungkin di laptop kalau kelihatan, ya. Jadi teksnya berjudul Kebersamaan dalam Keberagaman, ya. Bisa dibacakan, Mas Alimin? Kelihatan apa tidak? Bisa, Bu. Coba Mas, dibacakan untuk paragraf 1. Paragraf 1. Judulnya Kebersamaan dalam Keberagaman. Siswa kelas 4 SD Cemara akan melaksanakan percobaan tentang bunyi. Percobaan akan dilakukan pada hari Senin. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok diminta menyiapkan peralatan untuk melakukan percobaan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain kaleng susu, benang, kasur, ember, dan air. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan media perambatan bunyi. Baik, terima kasih. Paragraf kedua, Mbak Nisa, tolong dibaca. Mbak Nisa. Salah satu kelompok terdiri dari Misel, Aisyah, Lingling, Angga, dan Chandra. Mereka berdiskusi menentukan waktu untuk mempersiapkan peralatan yang digunakan pada saat percobaan. Mereka menetapkan untuk berkumpul pada hari Minggu, tetapi setelah Misel selesai di gereja. Pada pagi hari, Chandra juga ada kegiatan ibadah di pura. Akhirnya mereka menetapkan berkumpul di rumah Lingling. Setelah berkumpul, mereka mendiskusikan peralatan yang dibutuhkan. Sesaat kemudian terdengar suara azan, lalu Aisyah meminta izin untuk sholat. Lingling dengan senang hati menyediakan ruangan untuk Aisyah sebagai tempat ibadah. 5 memiliki perbedaan agama, tapi mereka tetap. Baik, terima kasih. Untuk paragraf yang ketiga, Bu Guru bacakan ya. Indonesia sebagai negara yang multikultural terdiri dari bangsa yang memiliki berbagai agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh banyaknya pedagang yang berasal dari luar negeri dan juga berniat menyebarkan agama. Misalnya, pedagang yang berasal dari India menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab menyebarkan agama Islam melalui dakwah dan berdagang. Pedagang kolonialisme yang pada awalnya menjajah dan ingin menguasai Indonesia juga turut menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menyebarkan agama Konghucu. Jadi, penyebab keberagaman agama di Indonesia adalah persebaran pedagang dari berbagai negara. Ya, jadi
Itu anak-anak sebabnya kenapa Indonesia itu punya 6 agama multikultural, ya, memiliki 6 agama yang diakui di negara kita. Jadi agama yang ada di Indonesia itu kalian sudah tahu, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba kalian simak gambar berikut. Nah, sudah tahu itu gambar apa anak-anak? Halo? Tempat ibadah, Bu. Tempat Ya. ibadah. Tempat ibadah, ada masjid, ya, ada kelenteng, gereja, vihara, dan pura. Ya, masing-masing umat beragama beribadah di tempatnya sesuai dengan agamanya. Diingat-ingat ya anak-anak, agama ada 6, kemudian jangan keliru. Umat Islam beribadah di mana? Di mana, Mas Salimin? Mbak Yuni? Masih tersambungkah ini? Masih, Bu. Masih. Di masjid. Masjid, ya. Umat Kristen, Katolik, dan Protestan itu beribadah di gereja. Bu Guru ulangi lagi supaya kalian ingat. Nah, kemudian untuk agama Konghucu itu beribadah di kelenteng. Gambarnya seperti ini, kelenteng. Kemudian agama Hindu beribadah di pura. Kalian tahu mayoritas masyarakat yang beragama Hindu yang paling banyak ada di mana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Di Bali. Coba di mana, Pak? Di Bali, betul sekali ya. Di Bali kita akan melihat banyak bangunan berbentuk seperti ini, ya. Kemudian agama Buddha beribadah di pura. Nah, untuk tambahan materi, Bu Guru kasih lihat nih cara beribadah tiap umat beragama itu berbeda-beda. Kalian lihat, kita sebagai orang Islam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ada orang Kristen beribadah sembahyang beribadah atau apa itu namanya ya, itu setiap hari Minggu, ya. Kalian bisa lihat ini orang Hindu beribadahnya seperti itu, Konghucu seperti ini, ya. Baik, kemudian materi selanjutnya, setiap agama juga mempunyai kitab suci, ya. Kalian bisa lihat agama Islam kitab sucinya Al-Quran, kemudian agama Kristen, Katolik, dan Protestan itu kitab sucinya Alkitab. Kemudian agama Hindu kitabnya Weda, Buddha kitabnya Tripitaka, dan Konghucu kitabnya Shishu dan Wuching, ya. Untuk tiap-tiap agama mereka juga punya hari raya, ya. Besok berapa hari lagi kita umat Islam juga akan merayakan hari raya. Apa hari raya umat Islam, anak-anak? Idul Fitri, Bu. Hari Idul Fitri, ya. Idul Fitri. Kemudian Natal. Natal itu hari rayanya umat apa? Kristen, Bu. Kristen. Ada Nyepi, umat Hindu, Waisak untuk umat Buddha, dan Imlek untuk agama Konghucu. Selanjutnya, oh ternyata materinya sudah sampai di sini, ya. Untuk selanjutnya Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Bu Guru bagikan di grup WA, ya. Kalian kerjakan. Bu Guru kasih gambar tempat-tempat ibadah, kemudian kalian menjodohkan antara tempat ibadah seperti ini dengan agama yang sesuai, ya. Kemudian kalian tempel nanti di kertas karton untuk dijadikan peta konsep seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Kumpulnya kapan, Bu? Mengumpulkannya besok, ya.
Kalau tidak bisa dikumpulkan langsung, kalian boleh kirimkan foto, nggak apa-apa. Ya, untuk sementara foto dulu lewat WA grup, tidak apa-apa. Ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Keberagaman, Bu. Keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ibu. Gimana, Mbak? Tempat ibadah, Bu. Ya, Banyak tempat ibadah. kita telah belajar tentang agama yang ada di Indonesia, ada 6, kemudian tempat ibadah, nama-nama tempat ibadah untuk tiap-tiap agama. Ya, diingat dan dipahami. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.